Skalanya sudah hadir, Mas. Sudah, Pak Ian itu yang Oh, Pak Ian. Sebentar ya, aku cari kondisi sinyal dulu, lagi kurang stabil. siap. Siap. Sekolahnya cuman hanya Pak Ian aja atau masih ada yang ditunggu? Mohon izin, Bapak. Mohon maaf Bu, kebetulan teman-teman yang lain hari ini ada pengumuman peserta didik baru, jadi cuma saya yang bisa bergabung hari ini. Baik, nggak apa-apa. Berarti sudah bisa kita mulai ya, Pak Ian ya? Bisa bisa Bu. Siap. Izin Pak Ian selaku operator kah, kepala sekolah, atau apa? Mohon izin. Ya, saya operator Ya. sekolah Bu. Operator sekolah. Ya. Ini kan nggak bisa buka ini ya, kamera. Oke. Ini Kevin, oke. Udah kelihatan. Kameranya agak kurang jelas soalnya ini. Oke, izin Kevin mulai aja ya Pak ya, karena memang sudah tidak ada yang tunggu lagi. Kevin buka terlebih dulu mungkin ya Mas Adri atau gimana? Iya, nanti dibuka sama Mas Ari dulu. Oh baik, silakan dari Mas Ya, Ari mungkin kita mulai. oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Baik, kita semua. Eh, Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ian selaku dari ya. sekolah sudah sempatkan hadir untuk sosialisasi dan Pak Kevin terima kasih. Mungkin di sini saya bersama Mas Adri. Di sini kita akan mensosialisasikan tentang layanan pijar kepada Pak Ian selaku dari SMK Negeri 1. Mungkin untuk penjelasan singkatnya saya langsung berikan waktunya kepada Mbak Kevin selaku tim dari pijarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Kevin ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi Bapak, Pak Ian di SMK Negeri 1 Sorong. Sebelumnya terima kasih Pak Ian udah menyempatkan waktunya hari ini, udah mengikuti acara kita yaitu mengadakan sosialisasi terkait pijat sekolah itu apa. Izin kenalkan diri dulu ya Pak, dengan saya Kevin. Di sini Kevin dari tim pijat sekolah. Kevin tidak sendiri bersama dengan Kak Iqbal yang nanti akan membantu dalam progres pembuatan akun hingga mungkin nanti kita pengawalan penggunaan pijat sekolahnya gitu. Nah, di sini sebelumnya Kevin ingin kenalkan dulu nih dengan pijat sekolahnya. Mohon izin Pak Ian, apakah saat ini sudah ada akun dari pijat sekolahnya atau belum? Kita juga baru tahu ini Bu, Kita juga baru tahu. kalau ada Oh, baru tahu. akun pijar ini ya. Ya, jadi belum berarti baru ya. Ya, Oke, berarti nanti Kevin bantu arahkan dulu ke trial agar Pak Iannya bisa merasakan dulu nih experience-nya ketika nanti menggunakan dari pijat sekolah itu gimana. Nah, sebelum ke sana, di sini Kevin akan ingin menjelaskan dulu pijat sekolah itu apa. Ya, kenalan dulu ya Pak ya. Ini layar Kevin kelihatan kelihatan tak kelihatan layarnya? kelihatan. Kelihatan ya, presentasinya kelihatan ya. Kadang nggak kelihatan sih layarnya gitu ya. Oke, nah jadi PJS skala ini merupakan salah satu platform pembelajaran yang sudah ada di tahun 2020 kemarin.
Nah, harapan kami adanya PJ Sekolah ini nanti bisa membentuk pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, PJ Sekolah sendiri itu ada kepanjangannya, yaitu Platform Indonesia Belajar. Nah, kalau misalkan ada pertanyaannya, gimana sih peran PJ Sekolah ini untuk membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia? Nah, yang kita ketahui bersama ya Pak, bahwasanya setiap tahun itu sekolah akan pelaksanaan namanya ANBK, yang nanti pelaksanaannya di bulan September ini, gitu. Nah, pihak sekolah sebelum pelaksanaan itu pihak sekolah bisa melakukan namanya tryout, mempersiapkannya. Gitu, latihannya dulu nih, gitu. Nah, kita ada namanya tryout ANBK, bila mana nanti sekolah Bapak tertarik mengikuti dari ini, nanti bisa dikonfirmasi langsung dengan kita, nanti Kevin bantu untuk mempersiapkannya, gitu. Nggak usah khawatir, kalau untuk soal-soalnya sudah kita siapkan semua, pihak sekolah tinggal mau konfirmasi aja bahwasanya bersedia untuk mengikuti dari tryout TNBK-nya, gitu. Oke, ini adalah pengguna dari pijat sekolah. Ya, ini adalah pengguna pijat sekolah, mulai dari guru, operator, orang tua, kepala sekolah, hingga ke dinas pendidikan yang berkaitan dalam sekolah ya. Jadi kita cakupannya sangat luas sekali gitu, saling saling berkaitan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini operator bisa mengarahkan ke kepala sekolah, operator bisa ke guru, kemudian operator bisa ke siswa atau ke orang tua. Ini maksudnya apa? Ini adalah operator ini merupakan kunci utama, gitu ya. Kunci utama, titik utamanya, kenapa? Karena operator ini nanti akan mengolah data sekolah, gitu ya. Baik itu data kelas, data siswa, data mata pelajaran, data guru, ya, atau nanti sampai ke data orang tua. Nah, kalau untuk orang tua itu sifatnya opsional, jadi boleh diisi, boleh juga tidak, sesuai dengan keinginan dari sekolahnya masing-masing. Namun, kalau data orang tua ini tidak diisi, berarti orang tua tidak bisa menggunakan dari pijar sekolahnya. Gitu ya. Nah, jadi untuk pijar sekolah ini sifatnya berarti ekosistem, saling berkaitan satu sama lain. Dengan kunci utamanya adalah ada di operator. Operator nanti mengelola data sekolah, ya, baik itu data sekolahnya, tadi seperti yang kita sebutkan, ya, dan juga untuk data menunjang ujiannya, yang nanti Kevin sedikit dimukan di dalamnya. Oke, di sini fitur-fitur yang nanti akan digunakan pengguna pijak sekolah, mulai dari konten belajar, fitur tugas, orang tua, bank soal, latihan soal, hingga uji kompetensi penilaian. Nah, ini fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna pijar sekolah, gitu. Nah, nanti bank soal ini kita menyiapkan soal untuk literasi, numerasi, karakter, ataupun nanti untuk lingkungan belajar. Gitu, bila mana nanti Bapak tertarik ingin mengikuti dari tryout NBK-nya. Gitu. Sedangkan untuk latihan soal ini untuk siswa yang dimana nanti siswa ini bisa ada latihan soal, baik itu nanti menyiapkan mempersiapkan dari tryout NBK-nya atau nanti latihan soal dari gurunya, ya, nanti siswa bisa memanfaatkan dari latihan soal ini, gitu. Sedangkan untuk uji kompetensi penilaian ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam asesmen ataupun yang non asesmen, gitu. Asesmen ini bisa dalam bentuk literasi tadi, numerasi, survei karakter, lingkungan belajar, atau sekolahannya Bapak ingin mengetahui dari gaya dan juga dari minat belajar siswanya. Itu bisa menggunakan dari pijak sekolah, gitu. Atau nanti bisa untuk ulangan harian atau untuk ujian sekolah, ya, nanti bisa juga menggunakan dari fitur uji kompetensi penilaian ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang nanti yang bisa dimanfaatkan oleh setiap penggunanya. Mulai dari siswa, konten belajar, bisa melihat dari materi belajarnya, bisa melihat dari tugas yang diberikan oleh gurunya, latihan soal, ya, bisa melihat dari hasil belajar, bisa melihat dari absensinya juga. Nah, kalau guru
ini dia bisa dalam bentuk memberikan materi, ya, seperti biasa. Kalau guru kan prosesnya mengajar, memberikan materi, memberikan tugas, ya, atau nanti memberikan ulangan-ulangan harian. Nah, sehingga nanti itu menjadikan bisa sebagai evaluasi penilaian di sekolahannya. Gitu. Operator yang tadi sudah kita sebutkan di awal, fokusnya hanya di data administrasi, ya, data guru, penginputan data siswa, data orang tua. Nah, ini pusatnya operator semuanya. Uji kompetensi penilaian, nanti misalkan dibutuhkan untuk pengawalan, penjadwalan, dan juga pelaksanaannya. Untuk ujian event, biasanya ini dipakai itu ketika ada ujian besar, seperti ujian sekolah atau ujian tengah semester, biasanya operator itu dikaitkan gitu. Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari, keulangan harian, remedial, itu bisa dilakukan secara mandiri dengan guru gitu. Kemudian kepala sekolah ini nanti bisa melihat dari akademiknya, bisa melihat dari hasil belajarnya, nanti akan kita tampilkan juga. Orang tua, notifikasi, melihat kehadiran anaknya, hasil belajar anaknya, ya baik itu nanti ada tugas, ada ujian, ada nilai yang diberikan, absensi, orang tua nanti bisa melihat cukup menggunakan dari aplikasi yang bisa diinstal di Play Store. Gitu. Ini adalah Joni bila mana nanti Bapak tertarik ingin pelaksanaan tryout NDK-nya, ya, nanti bisa dikonfirmasi aja dengan Kevin. Oke, kalau misalkan ada pertanyaannya, kenapa harus pijak sekolah? Itu insya Allah pijak sekolah subdomainnya masing-masing ataupun nanti memiliki dari nama websitenya masing-masing nih Pak. Gitu ya. Nanti mungkin akan Kevin bantu, ya, kita bantu pembuatan email di sini. Nah, jadi biar Bapaknya bisa merasakan dulu nih experience-nya gitu. Berikut nanti Telkom siap melayani untuk solusi digital di Indonesia yang pastinya kita siap untuk mengikuti kebijakan dari ketentuan program Kemendikbud terkait asesmen dan juga mereka belajar. Nah, jadi insya Allah dengan penggunaan biaya sekolah ini, baik di sekolah Bapak masih menggunakan Kurtilas atau sudah menggunakan dari kurikulum mereka belajar yang saat ini terbaru, itu sudah bisa menggunakan dari pijak sekolahnya. Insya Allah pijak sekolah bisa mengcover itu, walaupun tidak sempurna, tapi paling tidaknya pijak sekolah ini mencoba untuk melengkapi kebutuhan dari yang dibutuhkan setiap sekolah. Itu secara siapa perkenalan pijak sekolahnya. Nah, sebelum kita membuat akun pijar, di sini Kevin ingin mendemokan dulu, ya, mendemokan dulu ataupun menampilkan dulu nih Pak, ya, menampilkan dulu terkait apa-apa aja sih fitur yang ada di dalam pijar sekolah ini. Gitu. Oke, ini untuk share Kevin udah berganti? Sudah berganti kah di portal sekolah? Sudah Ya. masuk portal sekolah Mbak Ya. Kevin. Oke. Nah, terkadang nggak terganti sih, ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari portal sekolah, Pak. Ya, ini adalah tampilan dari portal sekolah. Portal sekolah itu apa? Portal sekolah itu merupakan pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya, tempat loginnya siswa, loginnya guru, loginnya operator, kepala sekolah yang berkaitan di dalam sekolah, gitu ya. Sedangkan untuk orang tua itu nanti loginnya menggunakan dari aplikasi yang bisa diinstal di Play Store. Itu namanya aplikasi namanya Pijar Sekolah gitu. Nah, jadi khusus di dalam portal sekolah ini ataupun subdomain yang kita sebut adalah pintu gerbangnya ekosistem yang bisa dimasukin oleh di dalam sekolahan gitu. Baik itu siswa, guru, ya, kepala sekolah, kurikulum,
ataupun operator yang mereka tahu di dalam sekolahannya gitu. Nah, ini nanti setiap sekolah pasti dia akan memiliki dari subdomain ataupun nama portal sekolahnya masing-masing. Unik ya namanya, itu kita serahkan lagi dengan sekolahnya masing-masing. Nah, ini salah satu pengamanan data. Nah, jadi insya Allah data-datanya Bapak itu tidak akan menjadikan satu dengan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Dan juga untuk cara loginnya pun akan berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nanti email yang dikonfirmasi pun akan berbeda. Gitu. Nah, ketika sekolah sedang mendapatkan dari subdomain ini, untuk yang berperan utama adalah dari operator dulu ya. Ada operator, karena apa? Karena operator harus melengkapi data-datanya dulu. Gitu. Kalau misalkan operator tidak melengkapi data, siswa, guru, bahkan orang tua itu tidak bisa menggunakan dari pijar sekolahnya. Nah, ini kita coba login dulu sebagai sekolah. Kemudian nanti kita login. Ketika sudah login, nanti akan ada notifikasi masukkan email aktif Anda. Agar pop-up ini tidak tampil lagi, silakan kalau bila mana ingin memasukkan email. Nah, berarti kalau misalkan sudah memasukkan email di sini, itu sebagai username yang akan digunakan untuk login selanjutnya di penjara sekolah. Nah, jadi ini mau konfirmasi kembali email yang akan digunakan ketika nanti login di dalam penjara sekolah. Nah, ini untuk subdomain utama ataupun subdomain super admin ini itu digunakan oleh operator ataupun nanti kepala sekolah itu bisa ya, atau nanti bisa digunakan untuk kurikulum juga boleh. Nah, jadi kalau untuk yang super admin ataupun admin utama itu bisa digunakan oleh operator ataupun kepala sekolah gitu. Ini adalah tampilan fitur-fitur ya yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah gitu. Nah, jadi mungkin yang pertama Kevin tampilkan dulu ya untuk konten belajar. Konten belajar ini ada katalog konten. Nah, bisa di sebagai referensi bacaan di sini bisa dibaca ya. Bisa dibaca oleh Bapak Ibu gitu. Kemudian bila mana ingin ada pengaturan sendiri nih, ada kreatif sendiri ya, ada karya-karya sendiri, buku sendiri, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa menambahkan data di sini. Bukunya bisa dalam bentuk video ataupun buku digital. Nah, kalau untuk tugas seperti ini, jadi seperti biasa kita membuatkan tugas, tambah tugas, gitu ya, tambahkan mata pelajarannya sesuai dengan yang diajar oleh gurunya apa. Gitu. Ini tampilan di apa namanya menunya dulu. Kemudian untuk report kehadiran seperti ini ya. Kemudian bisa dipilih. Ini perannya guru sebenarnya ya. Kehadiran gurunya bisa dilihat juga. Nah, kalau untuk tugas utamanya operator yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu penginputan data sekolah dan juga untuk menunjang ujiannya. Nah, kalau untuk data sekolah, di sini sudah ada menu data sekolah. Ini harus dilengkapi mata pelajaran, daftar guru, ya, data kelas, data siswa, jika ada butuhkan data orang tua. Nah, data mata pelajaran. Ini semuanya sudah berurutan step by step. Jadi tidak bisa dilewatkan. Mbak, kalau misalkan saya pengen input data kelas dulu, bisa nggak? Nggak bisa. Karena untuk tahapan di awalnya harus data, harus mata pelajaran dulu gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi harus berurutan seperti ini. Dari data mata pelajaran dulu, data guru ya, hingga ke data orang tua ini sudah berurutan. Nah, untuk data mata pelajaran ini diisikan kode sesuai dengan keinginan dari sekolahannya. Nah, misalkan kodenya ini adalah mata pelajaran umum aja deh. Misalkan di sini adalah matematika aja, MTK. Nah, ini diketik, kemudian mata pelajarannya di sini ada rekomendasi, ya, rekomendasi. Tapi kalau bila mana tidak ada di sini bisa diketik seperti ini. Nah,
Kemudian untuk tipe mata pelajaran ataupun deskripsi ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh juga tidak gitu. Atau ingin dalam bentuk angka, bisa. Misalkan angkanya 01, mata pelajarannya misalkan di sini matematika. Itu juga bisa. Nah, jadi kalau untuk kode itu kita serahkan lagi dengan pihak sekolah gitu. Yang pasti yang harus diperjelas adalah untuk nama mata pelajaran. Karena nanti guru akan melihat dari nama mata pelajarannya juga gitu. Kalau sudah lengkapin dari mata pelajarannya, baru diisikan data guru gitu. Nanti ada formatnya yang bisa dilengkapi. Formatnya ini sudah disesuaikan dengan data Dapodik. Nah, jadi untuk penginputannya cukup Bapak tarik data Dapodik ya, kemudian nanti dipindahkan ke dalam Excel-nya Pijar gitu. Kan nanti ini akan ada sesi khusus. Kemudian untuk data kelas juga sama. Nah, Kevin tampilkan sedikit ya untuk tampilannya. Nah, ini sudah ada ketentuannya, keterangannya. Kelasnya harus menggunakan Romawi. Jadi, kalau misalkan nih, untuk kelasnya nanti adalah kelas 11, misalkan kelas 11 ya, kemudian nama kelasnya ini TKJ misalkan. Nah, gitu. Nah, jadi seperti ini. Cukup mengetikkan nama kelas-kelasnya Romawi 11, ya, Romawi 11 atau 10 misalkan. Nah, kemudian nanti nama kelasnya apa? Misalkan 10 TKJ, 10 multimedia atau apa, dan sebagaimana macamnya. Nah, seperti ini contohnya. Mbak, kalau misalkan nih kelas 11-nya banyak gitu kan. Tinggal di copy aja Pak ke bawah, tarik. Nah, gitu. 11 apa? Misalkan kelas multimedia atau kelas apa. Nah, jadi tinggal ditentukan nama kelasnya. Itu tinggal ditarik di copy ke bawah. Insya Allah ini akan memudah dari operator dari penginputan datanya. Oke, kalau sudah nanti tinggal di-upload gitu. Data siswa barusan terakhir ya. Data siswa juga kita berdasarkan ini formatnya data Dapodik ya. Jadi insya Allah kolom-kolomnya ini sudah kita sesuaikan dengan data Dapodik. Nah, dari NSN, ini sekolah, nama. Nah, untuk kelas di sini tadi harus sama dengan yang tadi sudah kita bikin. Kelasnya misalkan tadi kelas 10. Nah, pemisahnya itu menggunakan tanda strip gitu, TKJ misalkan. Ini contoh untuk cara pembuatan kelas di data siswa gitu. Jadi kelas yang tadi sudah kita bikin tuh Romawi 10-nya, kemudian ditambah dengan nama pemisahnya apa, ditambahkan dengan nama kelasnya, TKJ atau 10A, 10B, dan seterusnya. Gitu. Ini tinggal di copy aja ya data Dapodik, kemudian dipindahkan ke dalam Excel-nya Pija. Sudah. Nanti kalau sudah tinggal di-upload. Terakhir nanti di data orang tua. Nah, data orang tua ini sifatnya opsional, jadi boleh diisi, boleh juga tidak. Ini ada format Excel-nya juga, Pak. Ini ada format Excel-nya. Nah, tinggal dilengkapi dari NSN anaknya, kayak contohnya satu ya. NSN, kemudian nama ayah, nama ibu, dan sebagaimana macamnya. Ini harus dilengkapin. Gitu. Nah, kita contohkan satu untuk penginputan datanya. Nah, ini kalau bila mana ingin secara manual. Nah, kita contohin nih. Misalkan nama ayahnya di sini. Ini aja. Ini Kevin Tani aja ya. Ini sudah alamatnya misalkan di mana. Ini secara manual. Ini untuk orang tua itu sudah terbentuk otomatis untuk username dan passwordnya gitu. Untuk username-nya dia seperti ini, menggunakan dari NSN anaknya, kemudian ditambahkan strip ortu. Passwordnya kalau bila mana ingin dirubah,
bisa dirubah nih. Misalkan passwordnya ingin password lagi juga boleh. Coba. Tapi kalau untuk password ini kita serahkan lagi dengan pihak sekolah. Kalau sudah, tinggal disimpan. Gitu. Oke, karena emang sudah ada, jadi nggak bisa ya di sini. Oke, itu sudah. Kalau untuk data kelas itu ya, data sekolah seperti ini. Terakhir, kalau untuk menunjang ujiannya ada di jenis ujian ataupun di daftar ruangan. Cukup ini aja yang dilengkapi oleh aparatur. Gitu. Nah, jenis ujiannya apa aja boleh sesuai dengan ada di sekolahannya, Pak. Misalkan ada ulangan harian, ataupun nanti jenis ujiannya ada PTS, ataupun nanti ujian sekolah, itu nanti bisa disesuaikan aja. Tuh, kalau nama ruangan, ini kami sarankan ini sesuai dengan tabelnya aja. Jadi nggak banyak bikinnya. Contoh, dibikinkan kelas 11, ruangan kelas 11, misalkan gini nih. Namanya ruangan kelas 10 untuk kapasitas misalkan 300. Nah, jadi ini sifatnya umum, bisa digunakan oleh semua kelas 10. Jadi Bapak selaku operator itu tidak banyak membuat dari daftar ruangannya. Gitu. Nah, ini adalah tugas utama dari operator ya. Tapi nggak usah khawatir, Pak, untuk penjemputan data ataupun migrasi datanya nanti akan kita bantu ya. Nanti akan kita bantu prosesnya. Nanti yang penting datanya kita berikan dulu nih Excelnya ke Bapak, kemudian nanti bisa dilengkapin. Nanti kita bantu injek datanya di dalam pijar sekolahnya Bapak. Gitu. Nah, itu cukup untuk tugasnya operator. Kalau sampai di sini untuk guru sama aja, Pak. Kalau guru itu nanti dia loginnya menggunakan dari username dan juga passwordnya, tanggal lahirnya. Ini membedakan antara guru dan juga operator. Nah, kalau guru ketika dia login, dia akan mengisikan kehadirannya dulu, kemudian nanti kehadirannya bisa dilihat di sini, kehadiran guru. Itu tapi kalau menu-menunya sama semua, tidak ada bedanya dengan operator, hanya fungsinya saja yang berbeda. Contoh nih data sekolah, guru tidak bisa melakukan pengeditan, tidak bisa melakukan penambahan, hanya sebatas melihat dari data-data di sekolahan tersebut, gitu. Tapi semuanya fiturnya sama, tidak ada bedanya, gitu. Oke, mungkin kalau untuk guru di sini kita ada namanya rekapan mapel, yang nanti biasanya digunakan oleh guru untuk mengisi ke arah e-raportnya. Ya, contohnya rekapan mapel nih, misalkan matematika. Nah, bila mana nanti sudah ada semua nih, misalkan ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ya atau nanti ada ujian tengah semester, atau nanti ada ujian sekolah, ini akan terekap semua per mapel, per kelas. Gitu. Nah, jadi ini biasanya itu digunakan oleh wali kelas yang nanti akan digunakan sebagai acuan mereka mengisi ke e-rapotnya. Gitu. Nanti bisa di-print atau diunduh sesuai dengan kebutuhannya. Hasil belajar ini merupakan rapat bayangan. Itu rapat bayangan. Contoh nih, agak sedikit lama ya internetnya. Nah, ini rapat bayangan nih, rapat kelas 8A misalkan. Ini kelihatan ya, yang ranking satunya siapa, ranking 2-nya siapa. Ini merupakan rapat bayangan. Gitu. Kalau lebih mana Bapaknya ada pelaksanaan asesmen, nanti akan tampil di sini rapat asesmennya. Baik itu nanti dalam bentuk literasi, numerasi ya, atau nanti survei karakter, nanti akan tampil semua di sini. Karena memang belum ada, jadi tidak ada. Oke, itu tampilan semua fitur-fiturnya sudah Kevin sampaikan ya, baik itu dari segi operator, fungsi tugas utamanya apa, kemudian fiturnya di guru cara loginnya seperti apa, semuanya fiturnya sama antara operator dan juga untuk guru tuh sama, hanya fungsinya saja yang berbeda gitu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin dari Bapak Ian, silakan. Dari Bapak Ian.
Kan ada yang ingin ditanyakan, Pak, untuk pijak sekolah ini? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau tanya dulu untuk yang pertama, kita kan untuk penulisan nama kelas tadi, itu kan kita ada hampir semua itu ada namanya kelas paralel. Nah, jadi misal seperti tadi kelas 10 TKJ. Nah, kita kan ada yang kelas 10 yang sekarang naik ke kelas 11 itu ada 5 kelas. Ya. Nah, berarti nanti penulisannya apakah sama? Misalnya pakai 10 Romawi, kemudian tanda hubung, terus TKJ tanda hubung lagi, terus 1 sampai 5. Oh, boleh. Boleh, bisa. Oh ya. Mm-mm. Soalnya kita Boleh, bisa. Itu bebas. Nama kelasnya boleh disesuaikan aja. ya. Oke, kemudian lanjut mungkin nanti eh, mungkin bisa dikasih ke kita mungkin manual aplikasinya gitu Siap. supaya kalau memang ini kita baca dulu. Nah, nanti Siap. kalau ada kesulitan baru kita nanti bisa tanya ke ibu kira-kira solusi dari apa tim pijar seperti apa. Jangan kita tidak pernah baca tanya-tanya terus gitu ya. Siap, Pak. Siap. Kemudian Laksanakan nanti akan kirimkan ya. yang ketiga kira-kira ini kapasitasnya berapa orang untuk peserta didiknya? Unlimited, Pak. Nah, jadi kalau kebetulan pijak sekolah ini sekarang sudah ada promo yang terbaru. Nah, jadi untuk kapasitas peserta didiknya ataupun yang kita sebut ada user ya, Pak, user penggunanya itu unlimited. Sesuai dengan nanti kalau misalkan Bapak kontraknya, itu kita tariknya unlimited. Jadi walaupun jumlah siswanya mau 1.000, mau 2.000, itu nggak ada batasannya. Itu Ya, soalnya nggak ada. sekarang kurang lebih ada nggak sampai sih, tidak sampai 2.000 sih, masih 1.000, mungkin sekarang 1.900. Oke, sekarang 1.900. Bisa. Karena tanpa batasan ya, Pak. Boleh. Untuk gurunya pun sama. Apalagi guru. Kalau guru memang tidak ada batasan Oh sama iya, sekali. soalnya kalau di kita guru kurang lebih ada 120. Wah, berarti luas ya, Pak, ya, gemuk ya untuk sekolahannya di sana ya. Ya, SMK ya, Pak. ya, Hmm. gemuk Ada banget. berapa, Obesitas ada malah. berapa kelas? Ada berapa jurusan, Pak, di sana? Ada banyak. Kita Ada kalau berapa? jurusan untuk Kurtilas ada 10, Mm-mm. untuk kurikulum Merdeka ini kita cuma ada 8. Oke, cukup gemuk ya, Ya. 18. Baik. Untuk di tujuan sekolahnya sendiri, tadi sudah kami tampilkan di demo. Selain dari di data, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Mungkin dari fitur-fiturnya atau gimana? Ini yang tadi untuk AKM Bu. AKM itu nanti memang kita laksanakan sendiri melalui aplikasi untuk bisa melihat hasilnya atau nanti dari Telkom yang mungkin connect ke apa ya, Pusmenjar ya. Oh, Menggunakan baik. Yang nah AKM ini yang untuk persiapan apa nih? Ada yang tryout NBK ya, atau yang untuk AKM untuk melihat dari gaya dan juga minat belajar yang mana? kalau yang tadi yang dimunculkan itu yang apa Bu? Semuanya bisa dimunculkan. Nah, Oh jadi ya, kalau untuk saat ini masih tahap pengembangan ya Pak tepatnya. Nah, jadi kalau untuk saat ini yang bisa dimunculkan adalah dari yang eh, tryout NBK. Contoh nih kayak misalkan untuk melihat dari tingkatan literasi, numerasi, survei karakter, lingkungan belajar. Itu bisa dilihat langsung dengan sekolah di portal sekolahnya tadi. Nah, kebetulan tadi Kevin nggak ada, jadi nggak bisa ditampilkan. Cuman nanti Kevin coba cari dulu deh downloadannya ada nggak yang sudah terdownload. Nah, kalau untuk yang gaya dan juga minat belajar itu masih melalui tim pija manual, masih manual karena memang masih tahap pengembangan gitu. Karena mengingatkan kurikulum mereka belajar ini baru diterapkan di tahun ini ya Pak ya. Nah, jadi kita masih pengembangan terus gitu. Tapi kalau misalkan Bapak tertarik nih untuk mengikuti semuanya, itu kita siap kawal. Gitu. Kemarin sudah ada pelaksanaan nih Pak dari sekolah Garut.
mereka ingin mengetahui dari gaya dan juga dari minat belajar dari siswa-siswinya peserta didik baru. Nah, mereka menggunakan dari pijak sekolah. Kita sudah kerjasama, soalnya itu sudah dikerjakan juga dengan psikolog ya. Nah, jadi insya Allah hasilnya nanti insya Allah valid ya Pak sesuai. Ya, oke, baik Pak. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sementara itu dulu. Itu dulu. Baik, untuk Mas Ari, gimana? Apakah mau langsung kita bikinkan akun demo, akun trialnya dulu Mas, atau bagaimana? Izin Mbak, kalau dari saya eh, bebas sih Mbak, dari payanya kalau memang mau kita buatkan kita langsung bisa buatkan. Siap, jadi bisa langsung dibuatkan dulu ya, biar sekolahnya bisa merasakan dulu experience-nya ketika nanti mulai ajaran tahun barunya di tanggal berapa Pak? Mohon izin Pak Ian. Kita kalau ikut kalender pendidikan tanggal 10 Juli, Bu. 10 Juli, sekarang tanggal 27. Oke, nah jadi mungkin nanti kita coba bikinkan dulu akun trialnya hari ini, eh supaya nanti sekolahnya Bapak bisa merasakan experience-nya dulu di awal tahun ya. Nah, jadi ketika sudah ada data siswa-siswinya yang sudah pasti, bisa langsung di-upload. Kalau misalkan butuh bantuan, nanti kita bantu ya Pak untuk progres migrasi datanya. Oke, izin Pak Ian, apakah Pak Ian saat ini memegang laptop Pak? Menggunakan laptop atau menggunakan handphone untuk Zoom untuk image-nya saat ini? Sekarang ini pakai laptop. Pakai laptop. Mohon izin, apakah boleh kita coba langsung bikinkan pijak sekolahnya, Pak? Pak Ian mungkin bisa share screen, buka di halaman Google Chrome-nya. Kita bantu nih untuk melakukan pembuatan akunnya agar nanti selepas dari hari ini pada langsung bisa dieksplor ya. Berarti saya share screen dulu ini. Benar sekali, iya, share screen. Oke, mungkin bisa dibuka halaman Google Chrome-nya. Ketikan pijarsekolah.id, Pak. Pijarsekolah.id. Sudah muncul kah, Bu? Belum, Pak. Masih halaman Google. Ya. Ini sudah muncul, Bu? Sudah? Ya. Oke, ya. Mungkin bisa diklik untuk halaman websitenya, Pak. Yang mana ini? Yang daftar ini, ya, Bu? Yang di sebelahnya. Karena yang tampil di sini halamannya masih halaman Gimit. Mungkin itu udah ada kursornya, Pak. Diklik di bagian tab. Di bagian yang tab pijasekolah.id-nya itu diklik biar tampil ke layar. Sudah ini? Sudah saya? Tapi ini Hmm, masih Google Meet ya? ya masih Google Meet, Pak. Share screen-nya itu yang sebentar. Share screen itu yang pakai entire screen, Pak. Entire screen. Entire screen.
Ini layarnya layar Google Meet, Pak. Mungkin bisa kursor. Nah, baru bisa. Oke. Nah, di sini klik langsung daftar aja, Pak. Daftar. Oke. Iya, yang daftar. Ini sudah, Bu. Belum kelihatan ya. Oke. Kemudian lengkapi nama. Nama itu bisa nama sekolah ya, Pak. Kemudian email yang aktif yang bisa digunakan ketika nanti login ke dalam pijak sekolah. Namanya di atas menggunakan nama sekolah aja, nggak apa-apa. Sini ya. Iya, namanya dan juga nama sekolah, namanya nama sekolah, kemudian nama sekolah lagi gitu ya. Email, telepon, nama teleponnya kalau bisa nomor WhatsApp ya Pak yang bisa dihubungi. Passwordnya itu password baru ya yang nanti akan digunakan login ke dalam sini. Nah, jadi ini adalah registrasi itu sama dengan kita mengaktifkan emailnya dulu gitu ya. Jadi passwordnya bebas. Jadi boleh menggunakan angka mungkin yang mudah. Ya, sudah. Sudah dicentang, saya sudah membaca itu syarat ketentuannya. Kalau sudah didaftar, kemudian cek email ya Pak terkait untuk verifikasi emailnya. Sepertinya sinyal Pak Ian kurang kurang stabil ya. Iya, ini sudah berapa hari kita di sini, akses internetnya kadang hilang-hilang. Oh gitu. Oke, ini berarti saya klik aktivasi ya. Iya benar, klik aktivasi. Sinyalnya. Oke, di saya sini. Sudah diaktifasi, kemudian klik login, Pak. Klik login, kemudian tinggal masukkan email dan juga password yang tadi udah ditentukan. Oke, ini sudah muncul. Terima kasih sudah mendaftar. Oke, kalau sudah klik login, Pak. Klik loginnya. Ya, ini sudah masuk, sudah muncul di sini. Hai SMK Negeri 1 Sorong.
sudah join lagi. Maaf Mbak, memang kayaknya Gak apa-apa, Pak. Siapa? Atau kita bantu, Pak, untuk pembuatan akunnya boleh. Tinggal dikonfirmasi aja untuk email dan juga passwordnya tadi. Nanti akan bantu bikinkan akunnya. Kalau memang tidak, emang sampai coba sekali lagi, kalau emang sinyalnya emang masih tetap nggak bisa, nanti mungkin bisa dikonfirmasi untuk email juga passwordnya tadi ya, biar nanti akan bantu. atau saya Kita coba coba dulu. sekali lagi. Ya, Ya, sekali lagi kita coba ya. Kalau emang tetap nggak bisa, nanti akan bantu. ini sudah muncul Bu. Zoom Meet, Zoom yang kelihatan, maksudnya Kevin yang Gimmitnya yang kelihatan. Mungkin untuk kursornya dipindahkan dulu ke arah tab-nya pijasekolah.id lagi. Oke, ya sudah. Kalau sudah login nih. Kalau sudah, berarti tinggal klik yang coba gratisnya, Pak. Ini coba gratis. Ya, Ya, coba gratisnya. Kemudian klik coba sekarang. Nah, ini memang masa aktifnya 30 hari. ya. Kalau bila lama nanti dibutuhkan, kita 2 bulan nanti kita konfirmasi kembali ya. Kita koordinasi lagi dengan Mas Ari dan juga dari Pak Ian ya. Oke, masukkan jumlah siswa yang ada di sekolahan, dilebihkan 20 user boleh untuk jaga-jaga. Ini yang Misalkan dimasukkan ini kira-kira berapa Bu? semuanya aja. Yang kira-kira kemarin di sekolahan seluruh siswa ada berapa dari kelas 10 hingga 12. Kemudian ditambahkan dengan 20 user. Itu estimasinya seperti itu. Lebih nggak apa-apa, Pak. Karena memang lebih baiknya lebih. Oh gitu ya. Mm-mm. Saya coba dulu misalnya di sini 1950 aja sudah. Boleh, silakan. Kalau sudah lanjut, sebab kalau misalkan kurang, nanti nggak bisa terupload semua datanya. Oh ya. Hmm. NPSN cukup melengkapi dari data sekolah aja ya, Pak. Data sekolah aja nih dilengkapin ya. Baik itu dari NPSN, nama sekolah, itu sudah otomatis, lembaga, sampai dengan apa namanya yang ke bawah status kalau nggak salah, status pendidikan. Alamat jangan menggunakan tanda titik, koma, garis miring, ya, tanda baca itu jangan. Oh tidak boleh ya. Berarti cuman Tidak boleh. langsung aja. Menggunakan spasi. Iya. Oke, cukup sampai situ aja. Ya, Kalau sudah, nanti diklik lanjut, Pak. lanjut. Lanjut. Kemudian itu subdomain sama dengan nama sekolahnya Bapak. Menggunakan huruf kecil ya. Subdomain itu sama dengan nama sekolahannya Bapak. Menggunakan huruf kecil. Nama Nah, sekolahnya lengkap ya. boleh lengkap boleh atau SMKN 1 seorang juga boleh. Yang penting ada batasan 18 karakter. Ya, Ya, gini aja sudah. sudah cukup. Ya. Kalau sudah cukup, diklik sembarang dulu Pak. Coba diklik sembarang aja. Oke, dipastikan subdomainnya sudah sesuai. SMKN 1 Sorong. Kalau udah, klik lanjut. Oke, ya. Oke, sudah. Berarti ini sudah berhasil ya, Pak. Tinggal dicek di email secara berkala. Insya Allah sih nggak lama ya, Pak. Paling paling lama 2 hingga 5 menit ke depan itu sudah ada dari subdomain dan juga dari email dan juga passwordnya beserta dengan manual books-nya ataupun buku panduannya. Ya, sudah selesai. Kita coba refresh lagi. Coba kita refresh nih. Biasanya sih paling lama itu 2 menit sudah ada dan subdomainnya. Biasanya juga ada di email. Kalau mau melihat di email. Nah, coba di refresh lagi. Yang tadi juga bisa. Di pijak sekolahnya juga bisa. Nah, sudah ada. Coba di pijak sekolahnya. Ya. Yang di atas.
trial, di refresh lagi sekali lagi, itu biasanya nanti sudah ada akunnya. Gitu. Oke, ditunggu aja secara berkala ya Pak, paling lambat itu hingga 5 menit. Nanti sudah ada subdomainnya. Atau kalau mau mudahnya, coba lihat di pijasekolah.id-nya lagi, kita buka, refresh, di pijasekolah.id-nya ini, di refresh, ya, oke. Belum, berarti kita tunggu lagi sampai hingga 2 menit ke depan. Oke, sampai di sini Bapak ada yang ingin ditanyakan terkait untuk pijat sekolahnya? Karena Sementara belum. sudah, oke, sementara belum ya. Coba di refresh lagi biar kita coba lihat apakah sudah ada dari akunnya. Nah, sudah ada. Coba Bapak klik ke bawah, turun ke bawah. Nah, itu sudah ada dari websitenya, ya, username-nya, dan juga dari passwordnya. Biar nggak penasaran, kita coba login. Nah, jadi websitenya itu tinggal di copy, biar lebih mudahnya di copy, kemudian dipaste ke Google Chrome-nya, gitu. Oke, sudah ya, SMK Negeri 1 Sorong. Tadi loginnya sebagai sekolah. Ya, benar. Login sebagai sekolah, masukkan username-nya, emailnya tadi didaftarkan. Nah, passwordnya tadi apa tuh? Berbeda loh passwordnya dengan yang di awal. Yang ini tadi ya. Iya, itu sudah berbeda passwordnya. Iya, kita coba login. Oke, Alhamdulillah sudah bisa login ya Pak. Berarti tidak ada kendala dari pembuatan akunnya. Tinggal digunakan aja nanti di sekolahan. Kita coba bantu untuk melakukan migrasi data dulu, baru nanti bisa digunakan. Gitu. Oke, sampai di sini ada Emailnya ya. Gimana Pak? yang ini daftarkan email aktif Anda itu Oh gimana? boleh, kalau misalkan nanti pop-upnya nggak mau tampil lagi, masukkan lagi email yang nanti akan digunakan di dalam pijar sekolahnya. Jadi kita Email yang konfirmasi sama email tadi ya. lagi nih. Boleh, kalau misalkan pengen menggunakan email yang tadi, boleh. Berarti dikonfirmasi lagi emailnya, atau menggunakan email yang lain juga boleh. Gitu. Yang penting itu email yang aktif, dan nanti akan digunakan seterusnya nih di dalam pijar sekolahnya. Oh ya. Gitu boleh. Nanti sementara saya close dulu nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Nggak apa-apa, di close dulu. Alhamdulillah, sudah jadi nih akunnya. Tinggal digunain aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Pak Ian? Karena sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah bisa bikin akunnya dan juga sudah berhasil login. Ya, tinggal nanti akan kita bantu setelah mungkin di awal bulan Juli ya, kita bantu untuk melakukan migrasi datanya. Karena mengingat saat ini masih PPDB ya, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau untuk kelas siswa yang kelas 11 12-nya udah tahu, Pak, kelasnya kelas berapa aja? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Kalau misalkan udah tahu, udah fix gitu ya, boleh tuh kita masukin dulu data siswa yang kelas 11 12-nya dulu. Tapi kalau memang belum tahu ya nggak apa, nanti tunggu udah tahu dulu biar nanti kalau sudah nanti kita bantu ya untuk migrasi datanya. Oke, mungkin itu yang bisa Kevin sampaikan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, Kevin balikan lagi ke Mas Ari atau ke Mas Hadri. Terima kasih banyak Pak Ian atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya Pak, digunakan pijat sekolahnya. Kita cobain dulu trialnya, kita cobakan dulu experience-nya ya.
sehingga nanti sekolahnya Bapak bisa merasakan manfaatnya ketika nanti menggunakan dari pijar sekolahnya. Kita tidak memaksa bahwasanya untuk semua fitur digunakan, paling tidaknya dicoba dulu beberapa fitur yang dirasa contoh nih, kalau untuk fitur yang sering digunakan itu adalah untuk uji kompetensi penilaian Pak, itu pasti digunain tuh dengan sekolah-sekolah. Nah, jadi untuk sekolahnya Bapak Ian juga, kalau misalkan nanti mau digunakan, kita siap kawal. Gitu ya, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, Kevin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ian, dan Mas Ari, juga Mas Hadri. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan di hati semua. Terima kasih. Silakan dari Mas Ari atau Mas Hadri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kevin atas sosialisasi terkait pijarnya. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa ambil evidence. Ya. Mas Hadri, mungkin kameranya boleh dinyalakan sebentar, kita ambil evidence. Oh, siap. Oke, baik. Kita gaya gimana nih, Mbak? Biasa aja ya. Kayak biasa aja boleh, mau gaya pijar juga boleh nih. Kalau gaya pijar tuh cuan. Oh, cuan. Oke, cuan kalau gitu. Ya, cuan. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari, Pak Ian, Mas Andri. Terima kasih Bu Kevin. Siap, Baik, siap, Pak Yan. Terima kasih banyak. izin Kevin live ya. Siap. Oke, saya izin tutup. Saya izin nih Pak Ari, Pak Hari. Siap, Pak. Ya. Siap, terima Kalau kasih nanti banyak, Pak. ada apa-apa saya via Pak Hari aja ya. Iya, siap. Siap. Baik. Terima kasih Pak Hari. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Siap, terima kasih banyak Pak. Izin live.